Halo apa kabar pemirsa, senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan dunia e-sport. Ini terkait dengan juga baru saja disahkan Undang-Undang Keolahragaan. Kalau misalnya kita ketahui nih fenomena e-sport ini akhir-akhir ini mungkin bisa dibilang sedang naik daun. Ada juga yang menarik dalam ajang Asian Games 2018 terkait dengan elektronik sport. Dan juga kita akan membahas nih bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI dan juga salah seorang dari atlet e-sport dari DKI Jakarta. Di paling ujung ada Muhammad Abdul Aziz. Apa kabar? Selamat pagi Aziz. Baik, Mas. Dan juga pastinya bersama dengan saya Ibu Elidia Hanifah Amalia, nih anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat 1. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Itu penting tuh. Yang penting sehat nih di tengah masih pandemi COVID-19 ini. Bu Lydia, kalau misalnya kita melihat dari Komisi 10 sendiri dan juga pastinya Kemenpora, nih apa yang sebenarnya mendasari dari Komisi 10 dan juga Kementerian Pemuda dan juga Olahraga merevisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 sebelumnya, Bu? Kalau kita lihat kan sekarang sudah banyak perubahan ya. Kita bicara soal olahraga, baik jenisnya, metodenya, terus kemudian juga perkembangannya. Dan ada beberapa regulasi-regulasi yang harus kita perbaiki. Oleh karenanya, kami kemarin rencananya mau revisi. Tapi ternyata nggak bisa, Bu. Jadi kita semua harus ganti, Ki. Akhirnya kita penggantian. Jadi mengganti Undang-Undang 3 2005 itu menjadi Undang-Undang Keolahragaan. Yang sekarang Undang-Undang 13 ya 2022. Nah, karena ternyata lebih dari 50% yang harus diperbaiki. 50% Lebih dari dari Undang-Undang di 50%-nya. tahun Dan kita 2000. di sekarang ini kita lebih fokus bagaimana kita menghadapi industri olahraga, kita menghadapi sport science ya, ilmu pengetahuan berbasis olahraga. Karena kalau kita cuma sekedar olahraga fisik terus bisa-bisanya kita aja, kita tidak akan pernah mencapai peak performance yang baik. Kemudian sebetulnya olahraga ini kan lingkupnya industrinya, perkembangannya, perkembangan pengetahuan itu sangat luar biasa. Jadi bagian yang bisa saling menguatkan itu juga harus dilakukan. Ditambah sekarang ada lagi yang baru kan, e-sport kan. Jadi sebuah tren baru yang dia harus masuk. Tapi bukan cuma e-sport sih, mungkin nanti ada lagi yang lain yang kita nggak tahu apa namanya. Karenanya kemudian ditampungnya di dalam pengembangan olahraga. Jadi pembinaan dan pengembangan olahraga itu jadi masuk satu pasal khusus, pasal 21 di dalam Undang-Undang Keolahragaan. Pembinaan dan juga pengembangan olahraga. Salah satu juga olahraga yang difokuskan nih dibahas dalam Undang-Undang Keolahragaan ini adalah e-sport. Ini Aziz salah satu atlet e-sport DKI Jakarta. Kalau misalnya ngomongin soal dunia e-sport sendiri di tanah air, Aziz melihatnya gimana, Aziz? Cukup baik sih, Mas. Berkembangnya cukup pesat gitu, Mas. Lagi naik daun juga gitu kan, Mas, untuk e-sportnya di Indonesia. Kalau Aziz sendiri nih bisa akhirnya menjadi atlet e-sport DKI Jakarta, gimana sih proses perjalanannya gitu, Aziz? Prosesnya cukup panjang ya, Mas ya. Tapi dari awalnya itu kayak ikut-ikut turnamen rental atau turnamen-turnamen biasa gitu, Mas. Di awalnya tuh event-event biasa gitu. Tapi karena kesananya tuh jadi kayak ada jalan untuk event ke nasional atau ikut apa namanya sih? Seleksi untuk nasional gitu sih, Mas. Oke, jadi sebenarnya banyak kalau Aziz sendiri ini awalnya main-main di internet, maksudnya main di rental-rental, terus akhirnya ada audisi atau seleksi untuk akhirnya bisa menjadi atlet e-sport DKI Jakarta, akhirnya daftar gitu ya. Tapi kalau misalnya melihat sejauh ini ada banyak nggak sih saingan yang Aziz waktu seleksi itu sendiri? Cukup banyak untuk di DKI Jakarta, Mas. Oke, kalau misalnya dari games e-sport sendiri ini ada berapa macam yang Aziz tahu? Kalau game e-sport banyak, tapi yang saya tahu itu ya seperti Mobile Legends, Pro Evolution Soccer, Free Fire dan PUBG Mobile. Oke. Terus masih banyak lagi sih, Mas. Kalau Aziz sendiri fokusnya di olahraga? Pro Evolution Soccer PES, Mas.
Oke. di PlayStation. PES itu ya. Nah, Iya. Bu Lydia, kalau misalnya ini ngomongin soal perkembangan dunia e-sport kan juga sebenarnya sudah begitu berkembang. Indonesia menjadi salah satu pasar yang cukup menjanjikan nih. Kalau misalnya sendiri dari Komisi 10 melihatnya gimana, Bu? Jadi kan ini nih yang harus didudukan benar ya. Karena gini Ki, orang nggak akan ngerti ya, dia sedang e-sport loh ini, terus kata ibunya gini, ah kamu cuma main game doang, ya kan? Pasti begitu. Nah ini sosialisasinya harus jelas satu. Kedua, meskipun ini bagian dari e-sport, kita tetap harus berpikir bahwa yang namanya olahraga, fisik harus dibangun, kemudian kemampuan kerjasama, kemudian kecekatan, itu tetap harus dilatih, diasuh. Jadi ketika kita bicara tim nasional nantinya, tim nasional e-sport, berarti dia harus ada pendamping untuk kebugarannya, karena kan orang duduk dengan terus-menerus dengan menggerakkan hanya yang itu-itu aja dengan konsentrasi, itu akan berbahaya juga ya bagi kesehatan dia. Maka harus ada keseimbangannya. Karena kemudian di dalam pasal 21 itu kita juga mencantumkan bahwa itu harus berkaitan erat dengan bagaimana pertumbuhan jasmaninya, kemudian kebugarannya juga berkaitan dengan industri olahraga dan juga sport science. Nah hanya kita tuh pinginnya ketika kemudian bicara industri olahraga, sekarang ini kan aplikasinya semua dari luar ya, bener kan Jis ya, belum dari dalam. Jadi ini sedang kita dorong juga melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, bagaimana mereka bukan cuma menjadi pemain, tapi harusnya bisa jadi game developer. Jadi harusnya anak-anak Indonesia tuh bisa bikin basis dan nanti kemudian kita harus dorong supaya itu dipakai dengan platform internasional. Kayak gini aja, kita mau masukin pencak silat ke pertandingan di SEA Games misalnya. Kan kita harus ada usaha tuh. Orang bilang gini, cuma lo doang yang bisa, cuma kamu doang yang bisa gitu kan. Karena cuma di Indonesia, enggak, kita sudah mulai mensosialisasikannya ke banyak negara. Jadi tugasnya Ajis nih nanti, termasuk kalau udah ada game yang memang basisnya dari Indonesia, dia harus bisa mensosialisasikan juga ke teman-temannya di luar negeri. Nah, itulah baru kita bicara industri olahraga yang bukan kita sekedar konsumen, kita harus jadi produsen gitu. Itu jadi bagian yang juga penting ya buat kita. Nah, ini juga jadi harus kita dorong semaksimal mungkin. Kalau mau konsentrasi di situ ya harus diperhatikan tadi industrinya dan juga bagaimana sport science-nya gitu. Nah, itu yang menjadi bagian yang harus betul-betul diperhatikan. Oke, kalau Ajis nih sebagai atlet e-sport DKI Jakarta sebenarnya sejauh mana nih dukungan dari pemerintah? Jangan dijawab sekarang, pastikan tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, masih membahas terkait dengan perkembangan dunia e-sport di tanah air. Ajis, kalau misalnya nih games e-sport sendiri, gimana sih cara mainnya? Apakah misalnya ini kan banyak juga sekarang anak-anak kecil juga udah pada main gitu ya. Ini misalnya itu main sendiri atau mainnya berkelompok atau grup atau gimana sebenarnya? Kalau untuk cara bermainnya itu setiap game itu berbeda-beda ya Mas. Kalau saya pribadi kan mainnya Pro Evolution Soccer. Kalau Pro Evolution Soccer itu bermainnya sendiri kan Mas. Tapi kalau untuk kayak Mobile Legends, PUBG Mobile itu atau Free Fire itu secara tim. Ada yang bermain satu tim itu 4 orang, ada juga yang 5 orang gitu kan Mas. Jadi kalau dari yang Aji sendiri ini main gamenya individu, tapi kalau ada beberapa game yang lain juga harus dibentuk grup atau tim seperti itu sendiri. Waktu ke PON kemarin gimana? Kalau PON kemarin itu rulesnya itu ada 2 lawan 2 ya Pak. Iya Bu. Berarti Ajis harus barengan sama temannya dong, sama-sama DKI. Iya. Wow. Nah itu kalau misalnya kayak gitu punya cara atau taktik yang harus sama atau apa yang harus dilakukan sebagai seorang atlet e-sport untuk akhirnya punya misalnya strategi yang sama untuk akhirnya bisa mengalahkan tim lawan gitu? Iya, ada strategi khusus sih Mas untuk gimana caranya kita
ngebangun chemistry hitungannya gitu biar sama satu tujuan hitungannya gitu Mas. Oke, kalau misalnya Ajis sendiri dari mulai main di rental sampai akhirnya sekarang Ajis jadi atlet DKI Jakarta itu butuh berapa lama Ajis? Kurang lebih 1 sampai 2 tahun Mas. Belakangan kemarin. Butuh waktu 2 tahun aja, Iya. udah bisa langsung, berarti banyak anak-anak mungkin sejauh ini orang tua, ibu-ibu di rumah kalau misalnya melihat anak-anaknya ini main handphone, main di depan komputer gitu ya Bu, atau di depan laptop, main game, itu jangan langsung dimarahin gitu kali Bu? Nah, ini dia. Soalnya tipis-tipis beda tipis ya antara kemudian dia akhirnya addiction, kecanduan dengan permainan itu atau kemudian dia memang sedang melatih. Jadi memang harus ada yang ngarahin, nggak bisa dilepas. Problemnya ibu-ibu banyak yang ngelepaskan anak-anak begitu aja sih. Main mau ke rental kah, mau kemana nggak diikutin, sebenarnya ada yang harusnya bisa diarahin. Ada yang hanya sekedar melepaskan stres mainnya, ada yang memang kalau orang dewasa tentunya ini ada yang memang kemudian dia memilih itu jalan sebagai profesi lah ya gitu. Nah buat anak-anak memang masih harus didampingi, nggak bisa dilepas sama sekali orang tuanya. Karena resikonya gini, kenapa dari tadi saya mengatakan bahwa kita perlu yang punya platformnya, platform milik Indonesia, kan kita jadi bisa ngatur dia nggak boleh banyak kekerasan, dia nggak boleh ada pornografi, dia nggak boleh ada hal-hal yang sifatnya sara gitu kan, kita jadi lebih clear kan dengan kayak gitu. Sementara kalau itu kan nilainya nilai-nilai dari luar, anak-anak main-main lama-lama terpapar juga sih, pasti orang tua nggak mau kalau yang kayak gitu. Nah ini yang perlu kita juga mulai lakukan filternya, industri kreatif kita harus sangat berkembang. Kita nih ngedorong e-sport, tapi kita kurang mendorong game developernya. Jadi mestinya game developernya juga. Dengan begitu, ini industrinya enak gitu. Jadi teman-teman yang atlet akan ngelihat bahwa ini kurang begini nih, bisa dikembangin lebih banyak lagi. Jadi kerjasamanya tuh luar biasa, bisa mengembangkan jadi satu industri olahraga yang bagus banget. Misalnya gini, misalnya saya buat gitu ya, terus saya bilang, Jis tolong dong lihat ini enak nggak, ini di mana kekurangannya. Kan itu bisa saling mengisi. Nah habis itu kita bisa promosikan supaya dia platformnya bisa dipakai di nasional, platformnya kan terserah setelah penyelenggara kan bikinnya kan mau apa yang mau dipakai, terserah penyelenggara. Ya udah kalau bikin di Indonesia, bikin aja event dunia di Indonesia, pakai platform Indonesia, kan keren banget tuh kalau udah kasih kayak gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-Undang Keolahragaan, Pembinaan dan Pengembangan itu sampai situ gitu, sampai bahwa kita kalau kita bicara soal industrinya, orang udah merujuk ke Indonesia, platform Indonesia keren loh gitu, pemain Indonesia bagus loh gitu. Tapi sudah ada kah Bu industri ataupun juga platform-platform yang setidaknya muncul di tanah air untuk akhirnya bisa digunakan oleh para atlet e-sport kita? Kita lagi merintis makin lama makin banyak, pasti harus makin banyak supaya nanti persaingan kan makin kuat, pilihannya jadi makin banyak gitu. Jadi dan itu menjadi lebih bagus dan pemasaran juga harus lebih masif. Makanya kemudian kita sedang mendorong salah satu Ekraf itu kan salah satunya adalah game developer ya, subsektornya ekonomi kreatif. Pas di Komisi 10 juga itu. Jadi kita mendorong supaya bisa seimbang dan saling menguatkan gitu. Oke, ini kan kalau misalnya banyak orang tua ataupun juga anak-anak yang kalau ditanyain sekarang mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, mau jadi atlet e-sport juga. Emang ada duitnya ya Jis ya untuk jadi atlet e-sport tuh ada duitnya nggak sih? Ada Mas. Ada. Apa kalau Ajis malu-malu bilangnya ada duitnya. ada duitnya? Berarti sekarang ini sebagai atlet e-sport dapat gaji bulanan gitu? Iya dapat gaji bulanan. Gaji bulannya kalau boleh tahu berapa sih range-nya Gis? Kalau misalnya di DKI range-nya aja misalnya. Biar mungkin pemirsa di rumah kalau misalnya selama ini orang tuanya melihat anaknya main game, oh anakku bisa jadi atlet ternyata gitu. Berapa Jis kalau boleh tahu kisarannya? UMR nggak? Batasannya gini UMR. UMR. Oh UMR, Iya. Itu berarti dapat bulanan. Terus apa aja yang didukung Ajis sama dari DKI Jakarta dapatnya apa aja biasanya fasilitasnya sebagai atlet? Fasilitas kayak gaming host gitu, Mhm. sama apa ya? Kayak untuk kesehariannya gitu mungkin ya Mas. Sehariannya kuota gitu. Enggak apa namanya sih kayak apa ya sebutannya ya Bu ya? Apa? tuh, Apa yo? misalnya? Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau ngomongin juga kan ternyata atlet e-sport kalau misalnya sudah jadi atlet nasional bisa digaji sama provinsi masing-masing. Kalau misalnya juga nasional nanti bisa mewakili Indonesia. Ini juga ada ngomongin soal transfer pemain yang katanya Ajis tadi sempat cerita sampai 1 miliar rupiah. Boleh ceritain nggak Ajis, gimana sih proses transfer pemain dari atlet dari provinsi ataupun juga dari tempat-tempat yang mungkin klub-klub dari e-sport itu sendiri? Kalau untuk dari Pro Evolution Soccer yang kemarin
saya dengar itu teman saya di tim Zeus itu ingin dikontrak dengan tim sepak bola Borneo itu kisaran 500 sampai 1 M ya. 500 sampai 1 Iya, M. Di undang-undang keolahragaan ini juga akan mengatur terkait dengan kanalisasi terkait dengan dunia e-sport ini? Ya, sebenarnya kan pengaturan tentang atlet profesional ya, itu kan berarti dia sudah masuk dalam satu sifatnya manajemen. Nah, ketika manajemen berkaitan dengan perusahaan, sponsorship dan lain sebagainya. Yang diatur di sini kan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga masyarakat. Ya, yang dulu namanya olahraga rekreasi. Nah, yang diatur di dalam undang-undang ini adalah hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika kemudian dia akan masuk ke dalam dunia profesional, berarti dia sudah ada jalur yang bukan lagi diinikan oleh negara ya. Tapi kalau udah profesional berarti dia sudah masuk pada sektor industrinya. Makanya disebutkan di dalamnya adalah industri olahraganya itu sendiri. Jadi mungkin saja itu terjadi kalau udah hal ini kan berarti hukumnya keperdataan ya. Bagaimana perjanjiannya, bagaimana transfer dan lain. Jadi udah kayak pemain bola lapangan kan udah sampai seperti itu. Berarti kan dia ada klub yang menaungi dia dan dia sudah punya ikatan perjanjian dengan klub tersebut, ada manajemennya yang kemudian nanti bab transfer dengan klub lain misalnya dan lain sebagainya itu kan sama seperti pemain bola voli kita, basket kita kan juga itu terjadi gitu. Kategorinya sudah bisa sampai setahap itu gitu. Oke, kalau misalnya ini terakhir, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan isu kesejahteraan bagi para atlet yang juga seringkali menjadi permasalahan. Jangan dijauh sekali Bu Ledia, kita akan tetap bersama di Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Ajis, kalau misalnya nih banyak pemirsa atau juga anak-anak muda yang pengen kayak Ajis bisa jadi atlet di Provinsi DKI Jakarta pun juga pemain pro di e-sport, gimana tuh? Apa aja yang harus disiapkan? Harus disiapkan yang pertama hobi dalam gamenya. Pilih dulu gamenya Iya, dari gamenya. berbagai macam game, Iya, pilih dulu. Ya, yang paling apa ya? Yang paling kita kuasai lah gitu. Kalau Ajis sendiri kenapa dari berbagai banyak pilihan game kenapa pilih PS? Karena saya suka bola dan saya emang ada basic di bola juga kan. Tapi emang basic dari main bola di lapangan sama basic main bola di e-sport bisa diimplementasikan dengan Bisa. yang sama? Lebih mudah lah itu aja gitu Mas. Oke. Terus apa lagi? Terus kalau untuk menjadi pemain pro ya fokus dalam satu game gitu kan Mas. Jangan ganti-ganti game. Ibarat kata kayak kita sekarang main Mobile Legends, besoknya latihannya PUBG atau apa segala macem. Jadi kita kagak bisa nguasain satu game gitu Mas. Oke, terus? Terus apa ya? Kuasain teknik itu butuh? Iya, butuh. Latihan yang giat lah gitu Mas. Kalau Aji sendiri berapa waktu latihan yang dibutuhkan biasanya untuk kalau misalnya menjelang perlombaan ataupun juga latihan sehari-hari berapa lama? Kurang lebih 1 hari ya 4 jam sih Mas. 4 jam di Iya. depan komputer kayak gitu? Iya. Terus apa lagi? Terus ya tidur yang cukup sih. Itu penting juga untuk kesehatan gitu kan Mas, untuk fokusnya kita di turnamen hitungannya gitu kan Mas. Oke. Berarti makan, tidur harus cukup ya? Iya bener. Olahraga Fisik maksudnya. Olahraga kan udah main e-sport di itu kali Bu. Nggak main, jadi nggak perlu olahraga. Fisiknya tetap lah ya. Bu Ledia, kalau misalnya kita ngomongin soal kesejahteraan atlet, di dalam undang-undang keolahragaan ini juga ini para atlet-atlet, mantan atlet justru Bu, yang senior, yang mungkin zamannya dulu ketika mereka meraih medali kan nggak dapat penghargaan, nggak dapat apresiasi. Apakah dalam undang-undang keolahragaan yang baru ini para atlet ini akan dijamin nih terkait dengan bagaimana dapat beasiswa, dapat penghargaan, ataupun juga akhirnya diangkat sebagai PNS? Jadi perdebatannya tuh cukup panjang ya, perdebatan karena gini, kita lihat bisa jadi atlet itu cedera. Kan lagi main bola tabrakan, ada yang tackling gitu, terus itu harus berarti kan kecelakaan kerja ya kalau dia hitungannya profesional. Terus kemudian gini, bisa nggak ya kita sampai manggil BPJS Ketenagakerjaan, bisa nggak itu masuk nggak gitu dalam hal-hal yang seperti itu? Skemanya memang ada skema kesejahteraan yang kemudian akhirnya kita bangun bahwa mereka harus bisa punya kalau di profesional tuh mereka sudah disisihkan dari hadiah tuh disisihkan buat masa depannya, baru bisa diambil setelah sekian tahun misalnya. Terus makin tinggi peringkatnya, dia makin besar dapatnya gitu. Nah, apa jaminannya gitu. Nah,
kita sedang waktu itu kita berdiskusinya mungkin nggak ya kita buat itu. Jadi akhirnya sekarang kita mendorong supaya selalu ada jaminan, istilahnya jaminan sosialnya, terutama untuk pemain yang sudah sampai levelnya pada nasional, kemudian juga pada tingkat regional dan juga internasional. Itu jadi bagian yang jadi perhatian. Jadi bukan sekedar bonus. Kalau bonus itu karena dia udah prestasi. Tapi ketika dia menjalani latihan dan lain sebagainya itu akhirnya kemudian kita dorong supaya bisa terjaga. Terutama sih kita berharap ya termasuk di dalamnya kecelakaan pada saat latihan, kemudian jaminan hari tua gitu. Nah, itu bisa diambilkan dari skema misalnya hadiahnya, dan hadiah itu sudah harus termasuk iuran untuk jaminan hari tua dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi di dalam undang-undang ini semua skema-skema itu sudah dipikirkan dan betul. nantinya berarti para atlet ini insya Allah akan dijamin. Gitu. Harusnya bisa begitu, sepanjang dia kontinuitasnya. Nah, persoalannya gini manajemennya kan ini yang membayarkan tuh manajemen, bukan yang bersangkutannya. Nah, manajemennya melakukan itu dengan baik apa enggak. Jadi yang penting atlet harus tahu haknya dan dia juga bisa menagihkan haknya kepada manajemennya supaya itu harus bisa dialokasikan, dan kemudian juga dari pemerintahnya akan memberikan perhatian yang khusus untuk itu gitu. Oke, Ajis, terakhir harapannya terkait dengan dunia e-sport di tanah air apa? Harapannya gajinya bisa tambah 10 juta gitu, double digit, apa harapannya untuk dunia itu salah satunya sih Mas. Dan event-event nasional dan tingkat internasional dipermudah lah, itu aja gitu Mas. Diperbanyak. Oke. Iya sih. Kalau atlet nggak punya banyak event, dia nggak bisa mengukur. Peak performance-nya dia nggak ketahuan. Jadi memang eventnya harus diperbanyak. Karena eventnya diperbanyak, kalau saya lagi-lagi ya platform punya Indonesia harus lebih banyak. Diutamakan, ya. Karena perputaran uang ini juga cukup besar ya Bu. Ini mencapai 1,08 juta dolar Amerika Serikat nih di Januari 2019. Data terakhir juga betul. Seperti itu ya Bu. Dan Indonesia termasuk salah satu peringkat pertama. Jumlah penduduk paling banyak, anak muda paling banyak, dan promosinya juga banyak kan kepada anak muda, ya udah pasti makin besar. Makanya industrinya itu harus dikembangkan dengan berbasis Indonesia. Supaya yang menikmati itu bukan orang lain aja, justru kita yang juga harusnya bisa menjadi pemain di negara sendiri. Terima kasih Bu Lady Hanifah Amalia, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Barat 1, dan juga Muhammad Abdul Aziz, atlet e-sport DKI Jakarta. Semoga perkembangan dunia e-sport, game developers juga akan semakin banyak, nantinya bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.